Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dewi Apriani, CGP Angkatan 11, Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada video saya kali ini, saya akan mensupervisi salah satu rekan sejawat saya, yaitu wali kelas dari kelas 5A SD Negeri 14 Pangkal Pinang, yaitu Ibu Sutarti SPD, yang mana saya akan melakukan tahap-tahapan sesuai dengan supervisi coaching untuk supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Baiklah, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu waktunya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga Bu Tati selalu sehat. Amin, ya, amin, anak amin. didik, untuk sekolah kita tentunya. Terlihat dari senyumnya memang sepertinya happy, ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktunya karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa hari ini saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Namun sebelum tahapan observasi kita ada tahap pra-observasi dulu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tahapan pra-observasi ini. Baik, santai saja ya Bu ya. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu melakukan observasi di kelas, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, saya ingin mengetahui dulu apa tujuan Ibu untuk pembelajaran tersebut yang akan kita lakukan nanti. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa nantinya, saya harapkan siswa nantinya bisa mengetahui berbagai macam sifat-sifat saya. Kemudian siswa juga bisa menceritakan pengalaman mereka tentang sifat-sifat cahaya, bagaimana itu cahaya, tapi mereka menceritakannya dengan penuh rasa percaya diri. Itu harapan besar saya. Harapannya. Iya. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu sudah jelas bahwa siswa Ibu harapkan mampu untuk menjelaskan cahaya beserta sifat-sifatnya dengan penuh kepercayaan diri. Sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, oke. Nah, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam melakukan pembelajaran itu? Misalnya Ibu Tati ini ingin mengembangkan apa dari siswa Ibu? Nanti saya akan insya Allah mengembangkan area pengetahuan siswa. Dengan mengembangkan area pengetahuan siswa, saya harapkan siswa tersebut bisa menyampaikan berbagai macam jenis cahaya, kemudian apa sih itu cahaya, kemudian penjelasannya, kemudian contoh-contohnya seperti itu. Oke, baik. Berarti area pengembangan pengetahuan siswa yang ingin Ibu kembangkan. Bagaimana mereka menjadi setelah pembelajaran Ibu bawakan, siswa itu menjadi paham tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nanti juga akan saya sediakan LKPD kepada mereka agar bisa mereka kerjakan bersama kelompok dan sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga masing-masing siswa akan saya berikan evaluasi nantinya. Oke, baik. Berarti Ibu juga menyiapkan LKPD ya Bu ya? Iya, LKPD. Luar biasa. Oke, baik. Nah, setelah saya mengetahui tujuan Ibu, kemudian jelas sekali pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan itu, model pembelajaran apa yang akan Ibu bawakan nanti, Bu? Model pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada mereka nanti, insya Allah saya akan memberikan model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning, oke, siap, baik. Nah, dalam pembelajaran cooperative learning tentunya ada strategi yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu. Nah, saya pengen tahu nih Bu, strategi apa yang akan Ibu terapkan? Strategi yang akan saya terapkan kepada siswa nanti, insya Allah yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu di mana mereka akan diberikan pemahaman, yaitu pemahaman konten, kemudian juga
proses, Iya. apalagi ya produk. Iya, iya, iya. Berarti mereka juga akan membuat satu produk yang akan mereka kerjakan dalam satu kelompok. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, strategi yang Ibu tekatkan itu kepada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi berbeda. Nanti Oke. akan saya pisahkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, seperti misalnya audio, visual maupun kinestetik. Jadi setiap siswa kan mempunyai kecerdasan masing-masing. Betul. Iya, betul, jadi betul. setiap kecerdasannya akan saya kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat yang Gaya mereka miliki. Iya, betul sekali ya. Jadi misalnya kalau ada yang gaya belajarnya berbeda, Ibu pisahkan. Iya. Oh, bagus sekali, luar biasa. Kemudian setelah Ibu sampaikan bahwa nanti Ibu akan memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu kontennya, kemudian produknya, kemudian proses-proses dalam kelas nanti seperti apa. Kira-kira ada strategi lain nggak Bu yang akan Ibu tetapkan dalam pembelajaran tersebut? Biasanya strategi biar mereka paham tentang pembelajaran, kemudian tidak bosan terhadap pembelajaran. Biasanya di dalam setiap pembelajaran itu saya selipkan ice breaking di awal maupun di akhir, agar mereka tidak jenuh dalam menerima pembelajaran akan saya berikan nanti. Baik. Iya, agar mereka juga gembira dan senang menerima pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, nyaman ya Bu ya, Iya, pokoknya agar intinya mereka memberikan kenyamanan. Oh, luar biasa. Jadi setelah berdiferensiasi, kemudian mereka dibebaskan sesuai dengan gaya belajar mereka, Ibu juga masih menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Itu luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian di samping tahap-tahapan yang sudah bagi saya itu sudah luar biasa sekali dalam proses pembelajaran, mengenai penilaian seperti apa ini nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Penilaian yang akan saya berikan di dalam kelas nanti, yang pertama saya akan menilai siswa, yaitu penilaian tertulis, di mana mereka akan saya berikan LKPD, kemudian LKPD-nya per kelompok masing-masing, kemudian evaluasi juga secara mandiri, dan juga saya akan menilai sikap mereka, yaitu melalui pengamatan langsung kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan terakhir yaitu menguji mereka itu unjuk kerja, di mana melalui penyampaian produk, melalui presentasi kelompok mereka nanti yang akan mereka presentasikan ke depan nanti. Wow, luar biasa ya Bu ya. Jadi betul-betul Ibu itu sudah merencanakan sampai dengan penilaian yang luar biasa, membangkitkan atau memotivasi siswa untuk pencapaian tujuan pembelajaran di awal tadi, melalui tes tertulis, LKPD yang menarik tadi saya dengarkan, kemudian presentasi, sikap mereka, semua ada dalam proses penilaian yang Ibu lakukan di dalam kelas. Saya perlu ketahui lagi untuk terakhir Bu, sasaran kelas ini kelas berapa dan kapan Ibu akan di waktu yang bagaimana Ibu akan laksanakan pembelajaran nanti? Sasaran yang akan saya ajarkan nanti yaitu kelas 5, terutama kelas saya sendiri yaitu kelas 5A. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran ini di jam terakhir. Karena biasanya kan jam terakhir itu jam rawan Bu. Iya, betul sekali. Maka di jam terakhir ini akan saya berikan semaksimal mungkin, insya Allah, biar mereka juga menerimanya enjoy, dengan semangat, dan juga penuh percaya diri sesuai dengan yang pertama tadi. Oke, baik. Wow, luar biasa. Dengan kondisi yang Ibu sudah ketahui bahwa akan dilaksanakan di akhir pembelajaran, di mana itu jam-jam rawan tadi kata Ibu, maka Ibu sudah mempersiapkan rancangan yang begitu luar biasa. Baik, saya sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana Ibu nanti di kelas. Semoga apa yang Ibu canangkan ini terlaksana dengan baik dan semoga semakin baik untuk kita juga ke depannya. Terima kasih Ibu, kita bertemu lagi di kelas, kemudian pada tahap pasca observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita memasuki
pagi hari ini. Sebelum masuk biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapkan kelas. Duduk siap, siap memberi salam. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran IPAS, yaitu materinya apa? Perhatikan layarnya apa? Pencahaya dan Indonesia. Pembelajaran kali ini kita harus membuat kesepakatan kelas agar kelas kita berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan damai. Oke, siapa yang mau memberikan pendapat kesepakatan kelas kita hari ini? Apa yang pertama? Apa Niza? Diam saat guru menjelaskan. Oke, diam saat guru menjelaskan. Ibu tulis terlebih dahulu ya. Ada yang mau memberikan pendapat? Ya, ada. Baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui sumber belajar yang beragam, siswa mampu memahami sifat-sifat saya dengan tepat dan penuh rasa percaya diri. Jadi dengan kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, kita bisa percaya diri. Oke. Kemudian melalui demonstrasi siswa mampu melakukan percobaan sederhana. Nah, percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat saya terlebih dahulu. Oke, kalau ibu bilang tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk tiga. Dimulai ya. Tepuk satu, tepuk diam, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Menyalakan lilin, apa lagi? Menyalakan senter. Nah, mungkin sebagian dari kalian akan menyalakan lilin dan ada pula yang menyalakan senter. Mengapa? Supaya tidak gelap. Ada lagi? Karena lilin dapat memancarkan cahaya sehingga kita bisa melihat. Ada lagi? Oke, jawaban dari teman-teman kamu semua sudah benar. Tapi kita lihat lagi video selanjutnya. Nah, ya tadi kan kalian sudah memberikan pendapat agar
bisa melihat agar tidak gelap. Ketika dalam kondisi gelap, manusia akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut membuktikan bahwa manusia memerlukan cahaya. Apa sih cahaya? Perhatikan gambar yang ada di depan. Pernahkah kamu melakukan aktivitas seperti pada gambar? Sedang apa dia? Berkaca, bercermin, dapat menembus udara yang dingin. Oke, belum terbayangkan tapi kita baca terlebih dahulu. Kedua, cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan ya. Kemudian cahaya dapat dimanfaatkan. Oke. Di sini contoh cahaya merambat lurus. Perhatikan di sini ada apa? Ada senter, kemudian ada ini adalah papan atau kardus yang digolongkan, kemudian disusun menjadi seperti ini. Dulu ada contohnya. Oke. Kemudian yang kedua. Sifat cahaya yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga aktivitas tugas. Keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat Kalimat pada siang hari. Mengapa ada layangan? Apa yang mempengaruhi hidup layangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sininya, cahaya merambat apa berupa tersebut? Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Kelompok yaitu yang pertama yaitu kelompok kinestetik, audio, dan kelompok visual. Ibu akan membagikan kelas kita menjadi 3 kelompok. Oke? RKPD kepada kalian per kelompoknya masing-masing. Jadi kalian kerjakan per kelompoknya masing-masing. Oke? Yang pertama kelompok. Buat nama anggota kalian masing-masing. Kemudian kelompok 2.
Sudah selesai, anak-anak? Sudah? Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Asifa, Adnan, Javier, Hanan, Syakira, Adibah, Hafiz, Adafa. Apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Apa saja sumber-sumber cahaya itu? Dan tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kalian amati. Cahaya adalah sinar atau terang yang satu ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Apa saja sumber-sumber cahaya itu? Dan tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kalian amati. Cahaya memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Apa saja sumber-sumber cahaya itu? Cahaya dapat dibiaskan, diuraikan, dipantulkan, merabat lumus, dan menembus benda bening. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Bahagia? Mendapat ilmu? Oke. Kemudian apa saja yang telah dipelajari pada materi hari ini? Hah? Kalian bisa mengetahui apa hari ini? Cahaya dan sifat-sifatnya. Oke. Soal evaluasi, Ibu akan melihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Oke, Ibu akan memberikan soal-soalnya, kalian kerjakan masing-masing. Oke, nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada materi kita pada esok hari yaitu tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Nanti akan kita pelajari pada esok hari. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, kita baca doa sebelum pulang dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi Apriani, CGP Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Kali ini saya akan lanjut ke tahapan berikutnya setelah saya tadi mengobservasi rekan sejawat saya yaitu Ibu Sutarti. Kali ini saya akan melakukan tahap pasca observasi kembali kepada Ibu Sutarti. Baiklah, saya akan memulai tahapan tersebut. Selamat siang Ibu Sutarti. Siang. Luar biasa, masih semangat ya? Iya, alhamdulillah semangat. Semangat sekali. Oke, kita sudah sampai ke tahapan pasca observasi. Setelah tadi saya berada di kelas, mengamati, melihat bagaimana Ibu menjalankan sesuai dengan sebagaimana di awal, berobservasi rancangan-rancangan, tujuan pembelajaran, strategi, dan lain-lain, maka saya akan melakukan tahapan pasca observasi. Oke, untuk yang pertama saya ingin menanyakan terlebih dahulu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah senang sekali ya? karena
saya sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan di RPP yang saya buat tadi. Oke, baik. Senang sekali ya Bu Iya, ya. senang. Saya sudah melihat reaksi itu, Ya. di mana tadi anak-anak juga cukup senang mengikuti pembelajaran di kelas ya, setelah Ibu melaksanakan proses ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah tahu bahwa pembelajaran tadi ternyata ada saya di dalam untuk mengobservasi Ibu? Ya, sebenarnya awal-awalnya saya merasa sangat tegang sekali Bu ya. Tegangnya. Iya, kenapa? Karena biasanya kan saya hanya mengajar dengan siswa saja, tetapi sekarang ada yang mengobservasi saya, jadi agak gimana gitu. Tapi lama-kelamaan saya sudah mulai terbiasa, kemudian anak-anak juga sudah mulai terbiasa juga. Tahu jadi juga ya, Bu, iya, ya? jadi mereka dan saya juga sudah mulai agak merasa terbiasa juga, senang. Iya, senang, nyaman, nyaman. terbiasa. Walaupun sebenarnya saya juga mungkin kalau ada di posisi Ibu, pastinya saya juga agak aneh Bu ya. Pada saat kita melakukan sesuatu kegiatan, kita diamati orang Iya. gitu ya. Tapi Tapi, itu perlu lama-lama- kita lakukan sebagai bentuk bagaimana kita merefleksi diri apa yang kurang, apa yang lebih nantinya ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan? Menurut Ibu nih? Proses yang saya lakukan tadi, saya merasa sudah sangat baik karena saya sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya kerjakan, yaitu Ya. sesuai dengan modul ajar saya. Ya. Saya juga sudah menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. yaitu diferensiasi konten, kemudian juga diferensiasi proses, dan juga produk. Iya, iya. Oke, jadi sesuai dengan sebelumnya kita praobservasi, saya kan sebelumnya menanyakan ke Ibu nih, strategi apa nih Bu yang akan Ibu jalankan, ternyata dalam prakteknya Ibu laksanakan itu dengan baik dan itu yang membuat Ibu senang. Iya. Oke, baik Tapi ada juga beberapa kendala yang saya Oh ya? alami pada saat pembelajaran tadi. Ada siswa yang kurang aktif juga dalam pembelajaran tadi. Ada siswa yang saat maju masih ibaratnya malu-malu. Ada juga yang kurang percaya diri. Itu yang mungkin akan saya perbaiki ke depan. Oh gitu, oke baik. Nah, iya betul sekali Bu. Dalam suatu proses pembelajaran memang pasti ada hambatan, Bu, Iya. ya, ada kendala. Nah, setelah Ibu sampaikan tadi kendalanya, masih ada yang kurang aktif, masih ada yang sibuk sendiri, Ibu bilang tadi. Nah, ada hambatan-hambatan lain nggak Bu? Hambatan lainnya seperti mungkin tidak nyambungnya antara Bluetooth yang akan saya koneksi iya. dengan komputer saya. Oh iya. Iya, jadi saya membutuhkan guru-guru lain untuk membantu saya. Iya. Oke. Ada juga yang komputernya agak gimana ya, kurang Teknis berarti Iya, ya, Bu, ya? teknisnya. Oh iya itu saya Iya. rasa semua orang pasti juga pernah mengalami Iya. hambatan-hambatan seperti itu. Oke, jadi bersifat teknis ada, Iya, di ada. siswanya juga Iya. ada kendala hambatan kita ya Bu ya sebagai guru. Iya. Betul sekali. Nah, hambatan wajar. Pasti juga semua orang pernah menghadapi hambatan kendala. Nah, saya pengen tahu nih terkait hambatan tersebut, menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Hambatan itu tersebut sebabnya? terjadi mungkin karena saya kurang mahir ya dalam Oh iya, kurang dalam mahir. penggunaan IT juga, dalam penggunaan memasang kabel seperti itu saya kurang paham. Jadi mungkin saya harus lebih belajar lagi ke depannya. Oh iya. Nah, kemudian untuk ke siswanya Bu gimana tuh? Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kenapa masih ada, menurut Ibu ini ya, kenapa sih masih ada anak-anak kita yang kurang bisa berbicara di depan, kata Ibu tadi masih kurang percaya diri, kenapa ya? Mungkin karena kurangnya saya pribadi sebagai guru untuk menyuruh siswa tersebut untuk berbicara ke depan. Biasanya kalau siswa tersebut kurang dimotivasi untuk
untuk berbicara di depan kelas. Mungkin mereka belum terbiasa seperti itu. Iya. Jadi pembiasaan. Iya, pembiasaan saya sendiri. Yang Ibu anggap itu sebabnya kenapa Iya. hal itu bisa terjadi ke siswa kita. Baik, oke. Saya lanjut ya Bu ya. Nah, masih terkait masalah hambatan, kendala. Nah, kira-kira strategi atau ide-ide atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengendalikan kendala-kendala seperti itu tuh agar lebih minimal terjadi? Kalau untuk ke siswanya, nanti saya akan membiasakan siswa tersebut untuk lebih aktif ke depannya, seperti meminta mereka untuk ikut kegiatan lomba, seperti lomba pidato, agar mereka terbiasa berbicara di depan. Kemudian kalau untuk kendalanya seperti teknologi tadi, saya akan lebih belajar lagi kepada rekan sejawat, kepada guru-guru yang lebih profesional di bidang IT, agar saya juga lebih paham tentang penggunaan teknologi. Oh ya, luar biasa. Jadi benar-benar kita mengupayakan itu, walaupun kita sudah maksimal, tapi ketika kita menghadapi hambatan, maksud Ibu pastinya akan mencari rekan atau orang lain untuk membantu dalam hal ini. Oh, luar biasa ya Bu ya, semangat Ibu, motivasi Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Insyaallah. Nah, pertanyaan terakhir, Ya. setelah semua Ibu jabarkan, setelah semua Ibu ungkapkan kepada saya tadi, kapan nih kira-kira Ibu akan memulai strategi-strategi tersebut, perubahan-perubahan tersebut untuk memperbaiki segala hambatan dan kendala-kendala yang akan Ibu hadapi? Biasanya saya akan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan tadi, insya Allah secepat mungkin, ya, agar siswa tersebut bisa juga lebih aktif, agar saya sendiri juga bisa terbiasa dengan penggunaan teknologi tersebut. Jadi secepatnya, insya Allah. Secepatnya ya. Wah, luar biasa. Bermanfaat sekali apa yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya bagi saya. Dari mulai tahapan pra-observasi, saya pengen tahu Ibu tuh rencananya apa, kemudian saya juga masuk ke kelas melihat Ibu seperti apa dan bagaimana, dan sampai ke tahap pasca observasi bagaimana harapan-harapan Ibu ke depannya. Dengan secara tidak langsung Ibu sudah mengungkapkan apa kekurangan, kendala dan lain-lain, tapi di ujung tadi saya mendengarkan Ibu memberikan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu dengan cara Ibu akan sering-sering berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ibu akan sering-sering meminta murid untuk mengikuti lomba-lomba agar mereka semakin percaya diri, karena Ibu tahu kekurangannya di situ. Jadi dengan secara tidak langsung Ibu mengungkapkan masalah, Ibu pula yang memunculkan solusi itu sendiri untuk Ibu. Luar biasa, baik sekali Ibu. Nah, tahapan-tahapan dalam pembelajaran mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasikan, kemudian menyampaikan strategi pembelajaran. Nah, itu luar biasa sudah Ibu sampaikan dengan sangat jelas. Semoga nanti Ibu akan tetap menjadi guru yang konsisten terhadap pembelajaran di sekolah kita, sehingga pembelajaran yang kita hasilkan itu lambat laun dengan memenuhi tahapan-tahapan yang baik dan benar akan mencapai pembelajaran yang maksimal, insya Allah Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih. Saya sangat-sangat banyak ilmu siang ini dari Ibu. Semoga kita terus menjadi guru yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tahapan-tahapan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sutarti, guru wali kelas 5A ya Bu ya, SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.